Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu ya, teman-teman. Oke, hari ini kita akan menggunakan dua metode ya, sinkronus dan asinkronus. Harapannya teman-teman bisa merefleksikan apa yang kemudian kita diskusikan pada pertemuan sinkronus ini atau tatap maya ini untuk menganalisis ya fenomena yang kemudian diangkat ya oleh Dandi Laksono ya, yang itu film riset dengan EcoSocrates dan Kementerian Luar Negeri Norwegia ya, sang peladang. Sebelum membahas itu, kita akan banyak berdiskusi tentang politik, ekonomi, dan diskursus sosiologis. Ya. Nah, pendekatan politik, ekonomi, dan diskursus sosiologis atau PEL itu merupakan turunan ya dari pendekatan hukum interdisipliner yang akan kita diskusikan gitu ya. Pendekatan ini sangat berpengaruh ya terhadap suatu konteks penegakan hukum, suatu konteks diterbitkannya peraturan perundang-undangan, dan suatu konteks terkait dengan kebijakan ya yang dibuat oleh negara. Ya. Sehingga kita akan memahami ya bagaimana kemudian perundangan, kebijakan, dan putusan hukum itu kemudian ada latar belakang, ya Pak Satrio ulangi lagi, ada latar belakang politik ekonomi yang menyertainya. Ya. Dampak dari ketika antara anasir politik, ekonomi, dan hukum, ya ini ketiga komponen ya, atau kalau dalam teori itu disebut political economic of law, PEL gitu ya. Pendekatan ini di mana salah satunya itu jauh lebih tinggi daripada yang lain, itu akan terjadi suatu ketimpangan. Ya. Ambil contoh, ketika kepentingan ekonomi, ya, deterministik ekonomi jauh lebih tinggi daripada kepentingan politik dan hukum. Yang terjadi adalah undang-undang, aturan hukum, norma-norma hukum yang kita pelajari di Fakultas Hukum di Indonesia ini seolah tidak ada artinya gitu ya, seolah teorinya tidak ada manfaatnya ya, karena kepentingan ekonomi yang kemudian menjadi nilai utama. Ambil contoh ya, dari terbitnya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja misalkan. Ya. Setelah perjuangan panjang, kemudian Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja yang dibuat oleh pemerintah itu inkonstitusional terbatas. Nah ini nggak tahu ya, Pak Satria memang bukan orang HTN ya, tapi Pak Satria ingin memberi satu stressing ya bahwa putusan Omnibus Law Cipta Kerja ini membuat satu frasa baru ya yang disebut sebagai inkonstitusional dengan syarat ya, inkonstitusional dengan syarat ya. Artinya ada ditemukan suatu fakta inkonstitusional, namun ada waktu ya dari pemerintah untuk memperbaikinya. Nah itu semua terjadi karena deterministik ekonomi ya, sehingga politik hukum kemudian melayani kepentingan ekonomi. Tetapi di saat yang sama sebenarnya yang hadir itu bukan investasi yang diharapkan gitu ya. Mereka oke membawa uang, tapi mereka tidak membawa keadilan, mereka tidak membawa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian menjadi satu malapetaka. Termasuk ya ketika anasir politik itu jauh lebih tinggi daripada aspek ekonomi dan hukum. Ya. Artinya di sini ada otorisasi negara yang powerful ya, dan bahkan berujung ya kepada praktek otoritarianisme. Sehingga cara apapun digunakan untuk membungkam ya, membungkam kebebasan sipil. Mulai dari kebebasan berpendapat bagi masyarakat sipil, kebebasan pers, dan juga kaitannya dengan ruang digital ya. Nah, ruang digital yang hari-hari ini kemudian semakin memprihatinkan gitu ya. Nah, riset saya terbaru tentang digital authoritarianism
di Indonesia itu juga menggambarkan ya sejauh mana tingkat destruktif ya atau agregatoris dari praktek negara di dunia digital yang kemudian berdampak kepada jaminan kebebasan sipil dari masyarakat. Ya. Pula halnya ketika hukum itu diutamakan, namun unsur politik dan ekonomi tidak menyertainya. Ya. Yang terjadi hukum ini hampa gitu ya. Hukum ini kemudian hanya dipandang sebagai suatu norma-norma yang tidak bekerja gitu ya. Artinya ada macan kertas gitu ya. Karena aspek politik dan ekonominya kemudian tidak menyertainya. So, dalam konteks ini saya ingin memberi suatu garis bahwa politik hukum, politik ekonomi dan hukum merupakan 3 pertautan yang tidak boleh dipisahkan. Ya, ini ya, pertautan politik ekonomi terhadap hukum merupakan pendekatan yang memberikan legitimasi terhadap supremasi hukum. Ya. Pendekatan politik ekonomi terhadap hukum itu memberikan legitimasi terhadap supremasi hukum. Ya. Artinya di sini ada komitmen politik ekonomi yang menyertai penegak hukum, yang menyertai pembuat kebijakan, sehingga mereka mendapatkan legitimasi, ya, mendapatkan kekuasaan seperti itu ya, di dalam penegakan hukumnya atau di dalam pembuatan kebijakannya atau perundang-undangannya seperti itu ya. Ketika pendekatan politik dan ekonomi ini tidak bekerja, maka dia juga tidak akan mensupport ya terjadinya atau terwujudnya supremasi hukum. Yang kedua, pendekatan ini juga menguatkan legitimasi konsep rule of law. Ya. Jadi teman-teman jangan bingung ya kalau Pak Satria menyebut istilah antara demokrasi itu ada kaitannya jelas dengan sistem politik ya. Kenapa Pak? Kok demokrasi bukan sistem politik yang lain, misalkan politik komunis atau politik Islam ya? Karena di dalam konteks teorinya dan sampai hari ini masih eksis bahwa demokrasilah yang mendukung terwujudnya liberalisasi ekonomi. Ya. Demokrasilah yang sebenarnya ingin mewujudkan suatu pengembangan ekonomi yang tidak hanya liberal gitu ya, tapi mensejahterakan ya. Ya, gitu ya. Karena konsep ekonomi yang digagas oleh John Keynes itu adalah gagasan welfare state ya. Dia ekonomi yang liberal, tapi dia ekonomi yang membebaskan gitu ya, atau yang ekonomi yang mensejahterakan, sorry, ya, sehingga demokrasi itu erat kaitannya dengan politik, ya, erat kaitannya juga dalam pengembangan ekonomi, erat kaitannya juga dalam mewujudkan rule of law. Di antara ketiga-tiganya mereka saling menguatkan gitu ya. Di antara ketiganya memang saling menguatkan pendekatan politik, ekonomi, dan hukum. Pendekatan politik dan ekonomi terhadap hukum bertautan dalam kebijakan publik dan demokrasi, gitu ya, yang Pak Satria sampaikan ya. Artinya di sini akan memberikan suatu stressing ya. Ketika kita menyebut demokrasi, maka kita membicarakan partisipasi publik ya, partisipasi publik dan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Ya. Demokrasi tidak akan pernah terwujud apabila partisipasi publik tidak ada dan jaminan hak asasi manusia juga tidak diberikan. Ya. Di Myanmar misalkan ya, orang akan takut ya untuk bersuara di hadapan publik karena dia akan diintai oleh rezim militer ya yang ada di sana ya. Keselamatannya kemudian terancam ya. Aspek hak asasi manusia di sana kemudian dilanggar gitu ya. Kemudian yang juga terjadi di Indonesia ya, khususnya di wilayah-wilayah perbatasan ya. Misalkan kalau kita membicarakan Veronica Koman misalkan ya, dengan isu Papuanya ya, tentu dia akan menghadapi satu ancaman untuk mengemukakan pendapat dan dalam rangka mengadvokasi HAM dari masyarakat Papua karena dia sedang dalam ancaman gitu ya. Jadi kebijakan publik dan demokrasi yang baik apabila dia saling bertautan dengan pendekatan PEL, ya, Political Economic of Law. Walaupun independensi peradilan memainkan peran dalam membangun putusan hukum,
namun pengaruh politik dan ekonomi seharusnya tidak dapat dilepaskan. Nah, di sini khususnya untuk hakim ya atau pengadilan, seharusnya dia menemukan fenomena atau gejala itu di masyarakat, ya. Menemukan keadilan itu di masyarakat. Ya. Dalam konteks ini, ya seperti yang Pak Satria tunjukkan pointer ini, dia memainkan peran di dalam mewujudkan penemuan hukum yang bersifat kemudian imparsialitas. Ya. Jadi keadilan di dalam ruang persidangan itu berangkat dari penemuan hukum yang dilakukan oleh ketua atau hakim gitu ya, yang kemudian menangani suatu perkara, ya, yang kemudian dia menemukan rasa keadilan di masyarakat. Ya, tentu dengan pertimbangan politik dan hukum. Ya. Ambil contoh misalkan kepada masyarakat adat ya yang kemudian dianggap menerobos tanah dari PT Perhutani misalkan. Ya. Tentu kalau kita memperhatikan aspek politik hukum atau politik economic of law tadi ya, maka hakim atau sebelumnya ya jaksa dan kepolisian tidak perlu membawa kasus tersebut ke pengadilan, bisa menggunakan upaya diversi karena mengetahui bahwa di sana telah terjadi misalkan penyempitan lahan dari atau hak ulayat dari masyarakat adat, sehingga mau tidak mau suka tidak suka dia harus menerobos ya untuk kepentingan melangsungkan hajat hidup mereka. Ya. Atau sebaliknya, ketika kita membicarakan bullying ya kepada Juliari Peter Batubara yang itu korupsi bansos ya, yang itu kemudian menyebabkan kurangnya hukuman atau vonis terhadap Juliari Peter Batubara karena dia dianggap dibully itu dibully itu bisa mengurangi tahanan ini. Andai kata hakim itu berpandangan bahwa perspektif korban itu menjadi utama, ya, gimana ceritanya kemudian masyarakat yang tidak menerima bansos, ya, akibat terjadinya pandemi COVID, kemudian masyarakatnya luntang-lantung, menderita, ya, kelaparan dan sebagainya, maka anasir bullying yang kemudian menjadi alasan peringan dari vonis terhadap Juliari Peter Batubara itu tidak akan mungkin terjadi. Ya. Artinya filosofi bahwa hukum itu matanya harus tertutup itu akhirnya di sini perlu kita bongkar ya. Maknanya apa Pak? Khususnya bagi penegak hukum, ya, dia harus melihat faktor politik ekonomi yang melatar belakangi terjadinya suatu perkara atau terjadinya suatu kasus, ya, sehingga langkah-langkah yang dilakukannya, kebijakan yang dilakukannya, keputusan-keputusan yang dihasilkannya, kemudian mengandung makna keadilan sesuai dari tujuan hukum yang hendak kita tuju. Ya. Sehingga ya dalam konteks selanjutnya, konstruksi ini akan menghasilkan kebijakan negara terhadap pasar. Ya, ini kalau dalam konteks ekonomi ya, politik hukum di dalam konteks ekonomi dia akan menghasilkan kebijakan yang seimbang terhadap pasar, ya, pemetaan persaingan bisnis yang sehat, kebijakan publik dan pertautan di antaranya. Dan kemudian akan menghasilkan hubungan politik, ekonomi, dan hukum yang seimbang. Karena ketimpangan di antara salah satu dari unsur politik, ekonomi, dan hukum akan menghasilkan suatu ketidakadilan, akan menghasilkan suatu ketimpangan ya, yang itu berdampak kepada masa depan ya negara hukum kita. Oke, sampai sini mungkin ada yang merespon dari pernyataan Pak Satria. Sampai di sini. Silakan jika ada yang mau merespon. Politik economic of law, ya.
Sehingga pendekatannya tidak lagi normatif ya. Kalau normatif ansih hanya hukum tapi tidak melibatkan cara pandang politik ekonomi, nah ini juga menjadi suatu masalah kan seperti itu ya. Artinya cara pandang kacamata kuda itu yang harus dirubah ketika kita berbicara atau membincangkan tentang konteks sosiolekal. Nah, nanti saya akan tunjukkan ya, dalam konteks politik dan demokrasi bagaimana cara untuk indikator-indikator apa yang tepat ya untuk mewujudkannya. Dalam konteks ekonomi bagaimana kemudian upaya mewujudkannya, termasuk dalam konteks jaminan pers ya, jaminan pers dan citizen jurnalistik ya. Di masing-masing kita itu punya otoritas sendiri-sendiri di dunia digital gitu ya. Bagaimana otoritas itu digunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas. Silakan di sini. Jika ada respon. Jika Pak Satria terlalu cepat, tolong kabari ya. Takutnya Pak Satria terlalu cepat terus kalian tidak bisa menangkap apa yang Pak Satria sampaikan. Masih Mas, mungkin ada respon? Belum ada, Pak. Oke. Ya, ini ya, membangun negara demokrasi ya. Demokrasi yang yang jelas adalah dalam konteks politik, ekonomi dan hukum mereka saling bertautan. Yang pertama adalah sistem politik yang akomodatif ya terhadap jaminan ya, jaminan akses politik dari masyarakat sipil. Ya. Jadi ada pemilu ya, itu sebenarnya tidak menjamin terwujudnya demokrasi substansial. Ya. Ada pemilu, Pak Satria ulangi ya, itu tidak menjamin suatu demokrasi substansial. Kenapa Pak? Karena sistem politiknya tidak terbangun. Ya. Sistem politik tidak terbangun itu apa Pak? Misalkan di dalam konteks pemilihan umum masih terjadi ya suatu politik uang. Ya. Tidak politik uang Pak, tapi hubungan klientelistik. Nah, ini hubungan klientelistik ini apa Pak? Teman-teman coba baca bukunya Edward Aspinall ya dan Warren Bernshot ya, yang menyebut klientelistik ya. Dia riset ya di Tangerang Selatan ya, menunjukkan bahwa ada calon kepala daerah yang kemudian menggandeng ya, menggandeng pengusaha gitu ya, pengusaha dalam tanda petik. Dia akhirnya pengusaha ini yang kemudian mensupport dana ya untuk terjadinya atau terwujudnya atau menangnya suatu calon kepala daerah. Singkat cerita, ketika kepala daerah itu jadi, kemudian apa bentuk balas budinya? Balas budinya adalah memberikan proyek-proyek atau memudahkan izin yang berlebihan yang kemudian diberikan kepada pengusaha pendukungnya, atau kalau di dalam bahasanya teman-teman itu adalah bohir ya, yang memberikan duit dalam konteks politiknya. Nah, transaksi politik yang mempertemukan ya pemerintahan atau pejabat negara yang tadi korup dan juga kemudian pengusaha gelap, ini kemudian lambat laun akan menghasilkan apa yang disebut sebagai oligarki ya. Ya, oligarki. Ada suatu kelompok baru, klan baru di dalam sistem politik yang kemudian hukum sekalipun dia bisa di take over ya. Hukum sekalipun harus melayani kepentingan mereka. Ya. Di sisi yang lain, masyarakat ya sebagai electoral voters, dia kemudian mau nggak mau suka nggak suka dia harus memilih ya. Memilih karena apa? Karena dia diberi duit gitu ya. Walaupun sejatinya masyarakat itu kalaupun diberi duit oleh calon dia tidak memilih secara langsung ya. Itu riset kami ya di studi anti korupsi ya di Jawa Timur saja misalkan itu dari 92% masyarakat yang mengaku menerima, masyarakat Jawa Timur ya, yang mengaku menerima
politik uang, 66% diantaranya itu tidak memilih yang memberi duit, ya. Artinya bakar duit, ya, bakar duit. Ya, kembali politik uang, klientelistik itu adalah malapetaka dari sistem politik yang tidak baik, ya, yang dibuat oleh negara, ya, karena asumsinya bahwa one man one vote gitu, ya, dan lain sebagainya. In the same time sebenarnya dia adalah bentuk korektif, ya, bentuk korektif dari sistem politik yang sentralistik yang terjadi selama era Orde Baru, ya. Kita mengalami fase-fase kritis, ya, sistem politik yang tidak terbuka di era Orde Baru. Tapi setelah dibuka, dia justru menghasilkan apa namanya, simalakama gitu, ya, menghasilkan suatu persoalan baru gitu, ya. Kembali kalau kita melihat konteks apa yang disampaikan oleh Cicero, ya, filosof, ya, di abad Yunani kuno, Cicero membuat suatu sistem, ya, bahwa sistem politik atau demokrasi itu akan berjalan seiringan akan menemukan modelnya tersendiri, ya. Dia akan mengkoreksi kesalahan-kesalahan yang terjadi sebelumnya. Bisa jadi, ya, dari teori yang disampaikan oleh Cicero tadi, yang Pak Satria sampaikan, bisa jadi kita akan trauma dari sistem demokrasi yang liberal, ya, sang ultra liberal. Pak Satria sebut ultra liberal ini, ya, karena semuanya diserahkan kepada voters, partai politik kemudian tidak transparan di dalam pengelolaan sistem partai politiknya, penyelenggaraan pemilunya kemudian tidak akuntabel, dan lebih-lebih memilih jalan untuk politik uang. Ya, itu kan ultra apa namanya, sangat sangat liberal gitu, ya. Padahal sistem politik yang kita contoh demokrasi Amerika Serikat, padahal, ya, yang kita contoh, ya, itu tidak seliberal kita, ya. Mereka hanya punya dua partai politik gitu, ya, Demokrat dan Republik. Sistem politiknya itu demokrasinya sangat maju, mereka adu gagasan gitu, ya. Tapi di kita tidak, ya. Ini gejala-gejala yang terjadi pasca otoritarianisme Orde Baru. Tidak hanya ucapan saya, ya, itu banyak riset, ya. Teman-teman bisa banyak baca buku atau riset, ya. Misalkan tulisannya VDR Hadis, ya. Sekarang muncul lagi wacana populisme Islam, ya. VDR Hadis menyebut seperti itu. Misner menyebut seperti itu. Edward Aspinall, ya. Ini, ya. VDR Hadis menyebut demokrasi setback, ya. Kemunduran demokrasi, ya, di tahun 2016. Misner menyebut defektif demokrasi di literaturnya, ya. Apalagi P-Power menyebut democratic decline, ya. Ini malah lebih ini, ya, lebih parah, ya, bahwa terjadi decline atau pertentangan terhadap demokrasi, ya, atau penolakan terhadap demokrasi. Aspinall dan Warburton, ya, Warburton dia menyebut democratic regression, ya. Pak Erlambang menyebut neo-otoritarianisme, ya. Aspinall dan Misner menyebut democratic backsliding, ya. Ini semua mereka yang mengcapture, ya, situasi demokrasi yang terjadi di Indonesia. Jelas kalau kita membicarakan sistem politik demokrasi, tentu kita tidak bisa melepaskannya dari konteks kepentingan ekonomi dan hukum yang menyertainya, gitu, ya. Saya kembali sebentar sebelum nanti saya menyampaikan data di kanan tadi, ya. Kepentingan ekonomi, perdagangan, dan pasar juga mempengaruhi, ya. Kalau ekonominya sehat, investornya baik, kepentingannya adalah untuk sustainable economic development, maka yang diwujudkan adalah kesejahteraan masyarakat, gitu, ya. Tapi kalau ekonominya yang datang di negara kita agresif, ya, dia kemudian lebih memilih untuk merusak, ya, tatanan ekonomi pasar, persaingan usaha, tentu dia tidak akan menjadi suatu support di dalam membangun negara demokrasi. Termasuk sirkulasi informasi dan ruang masyarakat sipil, yang ini juga memainkan peran penting, ya. Di dalam rangka apa, Pak? Di dalam rangka mengawasi, ya, jalannya sistem politik, jalannya ekonomi perdagangan, dan jalannya penegakan hukum, ya. Sehingga dia memerankan peran penting, ya, di dalam rangka ruang masyarakat sipil.
dan juga imparsialitas penegak hukum ya. Jadi penegak hukum lebih berfokus kepada upaya mewujudkan pengadilan yang imparsial, ya, tidak memihak. Mana impartiality itu ya apa namanya berkeadilan, tidak memihak ya. Itu makna dari penegakan hukum yang diharapkan gitu ya. Tapi kalau penegak hukumnya memihak, ya, kalau penegak hukumnya tidak independen, apalagi dia menghadapi satu situasi yaitu korupsi misalkan, maka jangan heran bangunan negara demokrasi yang kita imajinasikan, yang kita bayangkan, yang kita harapkan itu tidak akan pernah terwujud, ya, tidak akan pernah terwujud. Karena di antara komponen-komponen ini kemudian memainkan peran kunci di dalam mewujudkan negara demokrasi. Ya. Itu ya konteks membangun negara demokrasi. Satu di antara tiga komponen ini kemudian hilang, maka bisa jadi demokrasinya hilang. Ya. Tadi Pak Satria membelajari tentang sistem politik ini ya sebagai turunan dari sirkulasi informasi dan ruang masyarakat sipil. Ya. Ini masuk as a part of political system ya, yang harus dibangun. Karena kita tahu bahwa kebebasan ruang sipil dan pers itu adalah pilar keempat dari demokrasi kan gitu ya. Teman-teman sering simak ya, ada kekuatan eksekutif, legislatif, yudisial, dan pers ya. Nah, itu adalah konstruksi yang dibangun ya di dalam konteks negara demokrasi. Ya. Dan kembali, ini data, ini fakta, ya terbaru, ya laporan di Economics Intelligence Unit (EIU) dan Indeks Demokrasi Indonesia, ya menggarisbawahi menurunnya kebebasan berekspresi masyarakat sipil ya sebagai penurunan kualitas demokrasi. Kan ada kaitannya kan? Ini survei ya, laporan survei, bukan ucapan Pak Satria ya. Jadi laporan EIU ini menempatkan Indonesia pada urutan 64 dari 167 negara. Ya, termasuk negara apa namanya? Menengah ke bawah gitu ya, dalam tanda petik dalam konteks kebebasan berpendapatnya, ya. The Economics Intelligence Unit, ya. Laporan indeks demokrasi, turunnya skor indeks kebebasan berpendapat ini ada kaitannya dari 66,17% tahun 2018 menjadi 64,29% di tahun 2019. Apalagi kalau kita lihat fenomena-fenomena ya, terbitnya Undang-Undang KPK yang terbaru, ya, kemudian terbitnya Undang-Undang Minerba, lalu sekarang Omnibus Law, Cipta Kerja, ya, yang kemudian menghasilkan ya big wave ya atau gelombang besar dari kritik masyarakat yang kemudian dibalas dengan serangan dan ancaman ya kepada mereka. Ya. Dan ini erat kaitannya dengan indeks persepsi korupsi Indonesia yang turun ya di tahun 2020 ya menjadi di skor di posisi 34 ya. Jadi fakta-fakta ini yang kemudian menjadi suatu penanda ya bahwa demokrasi kita, demokrasi Indonesia saat ini dalam situasi nadir. Walaupun ada pemilu ya, tapi tidak menghasilkan suatu sistem pemerintahan atau politik yang demokratis ya. Walaupun pasar dibuka luas, tapi bahkan terkesan mengobral gitu ya. Bahkan terkesan diobral gitu ya. Dari Omnibus Law itu kan diobral ya. Datanglah investor, saya jamin sendiri ya. Ucapan Presiden sampai begitu ya untuk meyakinkan investor. Tapi sepanjang politik hukumnya tidak dijalankan dengan baik, yang datang ya investor-investor yang dalam tanda petik ya, dia lebih memilih untuk shortcut ya. Atau ya bahasa kasarnya mafia gitu ya. Ya. Investor yang datang itu investor-investor yang dibawa oleh mafia gitu ya. Yang dia lebih memilih jalan untuk merusak sumber daya alam, yang dia lebih memilih untuk melakukan kartel ya, monopoli dagang ya, dan sebagainya ya. Yang itu kemudian siapa Pak yang dirugikan?
ya saya, ya teman-teman yang ada di kelas ini ya, yang dirugikan ya. Kita semua dirugikan ya dari praktek ketidakdemokrasian ya yang terjadi di negara ini, atau praktek otoritarianisme atau praktek-praktek koruptif ya yang dilakukan oleh pemerintah kita atau yang dilakukan oleh penyelenggara negara kita. Ya. Di dalam sistem politik demokrasi seharusnya ini yang dibangun ya. Nah, jadi Pak Satria tidak hanya menyampaikan ini loh keluhannya, ya, ini loh masalah-masalahnya, tapi nggak membangun suatu rekomendasi gitu ya, atau suatu sistem mana Pak yang baik Pak. Ya. Kalau kita membangun sistem politik demokratis ya, maka setidak-tidaknya ya ada 3 komponen ini. Yang pertama adalah kebebasan masyarakat sipil ya, memberikan ruang masyarakat sipil sebagai sarana kontrol. Perguruan tinggi, media massa, NGO memerankan peran pentingnya di dalam membangun ruang kebebasan masyarakat sipil. Namun perlu diingat ya, kebebasan ini tidak sebebas-bebasnya. Ya, tolong digarisbawahi. Namun pembatasannya, pembatasan kebebasan berpendapat, dia harus berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan. Di dalam rezim hak asasi manusia, dia masuk kategori Siracusa Principles. Ya. Cari ya, prinsip-prinsip Siracusa tentang the limitation of human rights. Nah, di sana ditentukan ya, cara membatasi kebebasan berpendapat itu seperti apa. Ya. Jangan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang melahirkan upaya-upaya yang menyerang ya kebebasan masyarakat sipil ya. Ada teror, serangan, bahkan sampai pembunuhan ya. Bahkan sampai ancaman kekerasan dan sebagainya. Sehingga ruang kebebasan masyarakat sipil di sini terkooptasi ya. Artinya terlanggar gitu ya. Sehingga kebebasan itu dilakukan secara konsisten ya dan hindari praktek represif. Ya. Nah, kalau satu komponen kebebasan masyarakat sipil ini terpenuhi, maka kita bisa menjamin bahwa pelaksanaan selanjutnya itu dapat terwujud. Apa itu, Pak? Yang pertama yaitu pemisahan kekuasaan. Ya. Yang selanjutnya adalah pemisahan kekuasaan. Pemisahan yang jelas, eksekutif, legislatif, yudisial. Yang itu kemudian dituangkan di dalam prinsip-prinsip atau aturan hukum yang bersifat terbuka dan akuntabel gitu ya. Di aturan hukum itu betul-betul sesuai dengan kehendak masyarakat ya, tidak sesuai dengan kehendak oligark ya. Nah ini ya, pemisahan kekuasaan yang jelas. Lalu tidak terjebak pada praktek oligarki dan otoritarianisme. Tadi sudah Pak Satria singgung ya tentang oligarki dan apa itu otoritarianisme. Dia kemudian melakukan ya tindakan-tindakan represif ya. Dia itu siapa? Ya pemerintah, ya negara ya. Pemerintah, militeristik, penegak hukum, legislatif ya. Khususnya ya militeristik ya yang dikendalikan oleh penyelenggara negara, khususnya dalam konteks ini pemerintah. Dan dia kemudian melakukan tindakan. Tapi itu dulu ya. Dulu menggunakan militeristik ya sebelum reformasi ya. Setelah reformasi tindakan represifnya tidak lagi angkat senjata ya, walaupun tetap ada ya yang pakai angkat senjata ya, khususnya di kepolisian dan TNI. Sekarang serangannya yaitu di dunia digital ya. Serangannya di dunia digital, mulai dari doxing ya, mulai dari peretasan ya, mulai dari ancaman-ancaman ya, yang itu kemudian menggunakan sarana media massa, apalagi media sosial, apalagi kemudian serangan melalui buzzer ya, buzzer ya, itu juga menjadi satu ancaman serius ya. Kenapa? Karena lebih baik negara merawat itu. Kenapa Pak kok disebut negara ya? Ya jelas ini institusi negara ya yang merawat buzzer ya. Ada kelompok apa? Istilahnya di Menkominfo itu kelompok kreatif ya,
komunikasi kreatif yang dikelola oleh Kemenkominfo ya. Tapi sebenarnya dia berkamuflase menjadi buzzer ya di ruang digital ya. Sehingga orang-orang yang berintegritas ya, termasuk pers dan akademisi ya, itu menjadi korban peretasan ya. Ada Ananda Badudu ya, ada apa namanya Budi Tanurejo ya, Pemret Harian Kompas ya, lalu ada apa namanya Pemretnya Budi Setiarso ya, sama-sama Budi ya, yang Budi Tanurejo tadi Kompas, Budi Setiarso itu Tempo ya, nah itu juga diretas ya, lalu ada apa Damar Juniarto dari SafeNet ya, dan banyak aktor tokoh-tokoh ya yang kemudian menjadi korban peretasan ya, termasuk siapa itu tokoh-tokoh yang ada di ICW dan sebagainya ya. Pak Satria ya di aksi reformasi di korupsi itu juga korban ya. HP Pak Satria juga diretas ya dengan beberapa teman-teman ya. Ada 50-an teman-teman ya yang memperjuangkan menolak ya revisi Undang-Undang KPK pada tahun 2019 itu diretas ya. Diretas. Usut punya usut ternyata negara ini mengadakan ya pengadaan alat intelijen yang dimiliki atau yang diadakan dari Israel ya, yang namanya Pegasus. Nah, Pak Satria menuliskannya itu Pegasus dan keamanan data pribadi. Tolong disimak ya di internet ya. Itu untuk menceritakan ya bahwa Pak Satria pun juga korban ya. Pak Satria dan beberapa dosen ya yang termasuk dalam aliansi akademisi tolak revisi Undang-Undang KPK yang dipimpin oleh Oce Madril ya, Pukat UGM, itu diretas semua ya. Kita diretas semua. Ya, itu makanya saya bisa menggambarkan ya. Saya bisa menggambarkan betapa politik demokrasi kita itu menghadapi satu situasi yang betul-betul tidak bagus. Ya. Yang Pak Satria sampaikan ini tidak hanya teori ya, tapi yang Pak Satria sampaikan itu betul-betul fakta yang Pak Satria alami ya. Betul-betul fakta yang Pak Satria alami ya. Ketika menjalankan posisi sebagai Ketua Pusat Studi Anti Korupsi di UM Surabaya seperti itu ya. Nah itu karena terjadi karena pemisahan kekuasaan yang tidak jelas ya. KPK sekarang dibawa ke kekuasaan eksekutif. Oh ya, kejaksaan ya eksekutif dari sononya. Polisi juga ya. Ya ini kan kayak jeruk makan jeruk ya. Di revisi Undang-Undang KPK kan seperti itu ya. Mana bisa dia kemudian melakukan penindakan terhadap pemerintahan yang korup sementara dia masuk bagian dari kekuasaan eksekutif. Artinya tidak jelas di sini pemisahan kekuasaannya. Ya, masih terjadi banyak pengaburan dan bias gitu ya. Nah, itu faktanya. Dan sistem politik yang jujur itu kemudian tidak terwujud ya. Karena apa? Praktek korupsi dan budaya politik uang itu masih kental di kultur demokrasi kita. Ya. Apalagi sistem politik meritokrasi itu tidak terwujud. Meritokrasi itu apa, Pak? Ya, ada jenjang karir politik yang jelas gitu ya. Itu namanya meritokrasi ya. Tapi yang terjadi kan politik dinasti ya. Kamu anaknya siapa, ya. Baru kamu punya kans untuk jadi tokoh gitu ya. Sepanjang kamu bukan siapa-siapa, kamu nggak punya apa-apa, ya jangan harap menjadi tokoh ya. Kalaupun kalian jadi pemimpin, jadi tokoh, jelas di belakangnya ada bohir tadi. Ada yang mendanai. Dan tentu itu tidak gratis. Ya. Di dalam politik itu tidak ada makan malam yang gratis. Ya. Tidak ada makan malam yang gratis itu ya tidak ada bantuan yang cuma-cuma di dalam sistem politik. Nah itu politik yang agresif ya. Ya itu juga terjadi ya politik dinasti ya, bayangkan ya. Anak, istrinya, ponaannya, cucunya ya diminta untuk mencalon kepala daerah, elit politik di parlemen ya, hingga di pemerintahan ya. Nah, sehingga meritokrasi itu tidak terwujud gitu ya. Nah, juga ketika ini semua dapat terjamin, make sure ya, nantinya sistem pasar itu akan baik ya.
Itu hipotesis yang tidak bisa dipecahkan ya sampai sekarang ya. Apa Pak kaitannya dengan politik demokrasi yang baik dengan investasi yang baik? Ya karena ketika politik demokrasi itu baik, supremasi hukumnya ditegakkan dengan baik, maka compliance atau kepatuhan investor, kepatuhan pasar itu sangat patuh. Kepastian hukum, kepastian politik yang mereka idamkan itu juga akan terjadi. Ya. Sehingga nonsen ya, omong kosong kalau kemudian sistem pasar dan investasi itu dilakukan ugal-ugalan, atau kebalik ya, ketika sistem politik dan hukum itu dijalankan dengan tidak baik, tapi dia mengharapnya investornya yang baik, yang dia bawa duit banyak gitu ya. Nonsen ya, omong kosong ya. Walaupun ada investor, mereka bukan investor yang baik dalam tanda petik ya tadi ya, lebih memilih jalur suap, lebih memilih jalan korup dan sebagainya dan sebagainya. Nah itu ya sistem politik demokrasi, sistem politik demokratis yang hendak dicapai. Silakan sampai di sini jika ada respon. Silakan. Belum? Nah, lanjut ya. Kemudian membangun budaya pasar ya, pertumbuhan ekonomi dan persaingan usaha sehat dalam pendekatan politik hukum. Ya. Jadi paradigma sistem ekonomi itu ya kita mau nggak mau suka dan tidak suka ya setelah berakhirnya perang dingin, yaitu adalah faktor kapitalisme, liberalisme ekonomi. Ya. Itu pilihan yang kita tidak sukai, tetapi ya harus kita jalankan ya. Karena sistem apa namanya monoideologi ya inilah yang terjadi saat ini, dan ini di seluruh dunia ya, tidak hanya di Indonesia ya. Tantangan beratnya itu adalah ketika kemudian ekonomi yang dijalankan itu ditegakkan tanpa supremasi politik hukum yang kuat ya. Sehingga yang terjadi apa Pak? Krisis ekonomi, resesi ekonomi ya, itu berdampak ya. Kenapa Pak? Karena iklim usahanya tidak sehat, banyaknya korup di dalam perizinan. Loh Pak, kan ada online single system Pak. Ya itu sistemnya ya. Tapi operatornya yang jalankan ini loh ya. Yang justru jadi malapetaka ya. Sistem itu kan tidak berjalan tanpa orang ya. Maka saking frustasi, karena terlalu frustasinya Presiden Jokowi, beliau sampai mau mengganti PNS-nya jadi artificial intelligence gitu ya. Itu karena terlalu frustasi ya. Karena tidak cepat, karena itu tadi ya, ada jalan-jalan korup tadi, walaupun sudah ada sistemnya digital gitu ya, sehingga mau diganti ya dengan artificial intelligence ya. Ya. Ya, karena semuanya saling berkaitan dengan perizinan ya, apa namanya, trade and economic policy ya, itu ya dijalankan oleh aktor politik, aktor hukum ya, penegak hukum dan aktor politik ya, itu yang menjalankannya. Ya. Sehingga resesi ekonomi itu akan berdampak pada krisis sosial ya. Jika itu tidak terjadi, investor enggan datang ke kita karena cost-nya besar ya, high cost gitu ya, mau investasi di sini, untung dan ruginya itu lebih banyak ruginya gitu ya, ya mereka nggak mau datang ke kita ya, untuk menanamkan modal ya. Karena itu semua terjadi karena faktor tadi ya, praktek bisnis yang juga tidak sehat ya, dan itu dibiarkan gitu ya. Gimana mau nggak dibiarkan, karena mereka yang bermain kartel itu semua juga jadi pemerintah sekarang ya. PCR dan sebagainya itu kan ya juga dia menjalankan praktek politik gitu ya. Ada kartel ya, ada yang memonopoli dagang ya, dan persaingan usaha tidak sehat ya. Ya itu menjadi kunci dalam mewujudkan ekonomi yang tidak bagus ya. Ya. Ini bisa salah tafsir ya.
menjadi kunci dalam menumbuhkan ekonomi yang tidak sehat, Nah, jangan sampai salah tafsir ya ini ya. Termasuk korupsi di sektor privat ya. Korupsi di sektor privat itu merintangi ya persaingan usaha yang sehat ya. Karena kepastian dan keamanan di dalam praktek bisnis itu kemudian tidak dijalankan. Ya. Termasuk investasi hijau ya. Investasi hijau itu apa Pak? Satu, kepatuhan terhadap supremasi hukum negara. Dua, lebih memilih integritas ekonomi dan pembangunan berkelanjutan ya daripada merusak lingkungan hidup. Khususnya investasi di sektor ekstraktif ya, pertambangan dan sebagainya ya, termasuk di sektor perkebunan ya, perkebunan kelapa sawit misalkan ya. Yang itu nanti ya teman-teman simak di film Sang Peladang itu kemudian menimbulkan persoalan serius ya di dalam konteks konflik agraria. Ya, di dalam konteks konflik agraria. Dan itu semua terjadi karena ketidakpatuhan terhadap bisnis, hak asasi manusia dan ekologi. Ya. Bisnis, hak asasi manusia dan ekologi. Andai kata investor, ya, konsumen, ya, atau pemerintah, ya, penegak hukum, semua comply, ya, patuh terhadap bisnis, HAM dan ekologi, tentu hal-hal yang kemudian kita bayangkan ya sangat destruktif, sangat rusak itu tidak akan terjadi lagi di kemudian hari. Ya. Grand Infestation merupakan suatu harapan yang harusnya diwujudkan gitu ya. Caranya ya apa Pak? Caranya gimana Pak membangunnya? Ya, secara singkat ada dua konteks ya, dalam konteks ekonomi makro maupun ekonomi mikro. Dalam konteks ekonomi makro, bagaimana kemudian kepemilikan pribadi itu diakui dan dibatasi ya dalam konteks kepentingan bersama. Jangan sampai tadi ya ada ketimpangan ya, 1%, 10% menguasai 90% kekayaan negara. Tentu itu bukan suatu konteks ekonomi yang berkeadilan gitu ya, atau yang diharapkan gitu ya. Politik anggaran ya, apabila terjadi politik anggaran dia harusnya pro kepada kepentingan masyarakat kecil ya, pro terhadap kepentingan UMKM dan sebagainya. Itu yang harus dibangun ya dalam konteks ekonomi makro. Termasuk hajat hidup orang banyak itu tidak hanya dikuasai ya. Nah, ini kan sering salah tafsir ya, bumi, air, mineral dikuasai negara ya. Makna penguasaan itu berarti makna monopoli gitu ya. Padahal di sana mengandung makna pengaturan dan perlindungan negara terhadap kepentingan dan hajat hidup masyarakat luas. Ya, khususnya di sektor-sektor yang tidak terbarukan tadi yang Pak Satrio sebut, di sektor pertambangan, di sektor perkebunan kelapa sawit, ya, CPO dan sebagainya yang itu menimbulkan efek domino, ya, atau efek kerusakan multidimensi ya di dalam kehidupan ekonomi kita atau kehidupan sosial kita. Dalam konteks ekonomi mikro, ya, investor-investor yang hadir itu seharusnya memberikan kesempatan keterbukaan lapangan kerja. Tapi yang perlu digarisbawahi, lapangan kerja yang ada itu tidak hanya untuk unskill ya atau padat karya ya namanya ya. Jadi yang dibutuhkan hanya buruh tidak terampil. Padahal yang harusnya diharapkan itu adalah buruh terampil ya atau skill laborers. Ya. Artinya untuk mewujudkan skill laborers di situ ada sharing of knowledge ya. Ya. Jadi ada pertukaran pengetahuan, pertukaran penguasaan IT dan sebagainya. Di sini enggak. Di sini tenaga kerja asingnya malah unskill ya. Banyak yang ya mohon maaf ya, tanpa mendiskreditkan ya. Banyak yang katakanlah tukang batu, ya, kuli panggul dan lain sebagainya. Loh, Indonesia itu nggak kekurangan itu. Ya. Indonesia itu nggak kekurangan unskill. Yang dibutuhkan itu skill laborers. Ya. Yang tujuannya apa Pak? Ya transfer of knowledge tadi ya.
transfer of IT ya, yang itu nanti akan mewujudkan sistem perekonomian yang sehat, ya, gitu ya. Jadi dalam konteks internasional pun juga seperti itu. Yang diharapkan ya di dalam konteks international trade itu adalah free flow of skill labors ya, arus bebas buruh terampil. Yang arus bebas itu buruh terampil, bukan unskill ya, bukan unskill ya, bukan buruh yang tidak terampil. Jadi itu ya sistem ekonomi yang harus dibangun mulai dari makro hingga mikro, termasuk di sistem ekonomi mikro nanti pemberian ya bantuan atau pinjaman lunak kepada UMKM ya, yang itu dibutuhkan di dalam mengembangkan bisnis yang dilakukannya. Nah, itu ya yang kemudian dalam konteks ekonomi. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan atau ada yang didiskusikan. Silakan. Halo. Pak Satria lanjut ya. Nah ini ya otoritarianisme tadi ya dari kelompok oligark, malapetakannya jelas dari kelompok oligark, praktiknya dia merintangi kebebasan masyarakat sipil, dan fenomena terbaru adalah praktik dari otoritarianisme itu juga berdampak kepada bangunan hukum yang bertujuan untuk menyerang masyarakat sipil ya. Ini ada tulisan academic freedom juga apabila itu dalam konteks perguruan tinggi ya. Sehingga aturan hukum itu justru tidak untuk melindungi masyarakat, tapi justru digunakan untuk menyerang masyarakat ya. Itu yang disebut oleh John Kane ya di dalam literaturnya yang menyebut dengan istilah despotisme baru ya, atau new despotism ya. Ketika kemudian hukum, kebijakan, keputusan-keputusan penegak hukum itu khususnya ya kebijakan-kebijakan yang dihasilkan itu menyerang balik masyarakat. Karena saya rekomendasikan untuk membaca ya bukunya John Kane ya tentang New Despotism ya. Nah, di sana teman-teman akan mengetahui satu kebahayaan ya dari praktek otoritarianisme negara. Ya. Kayak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, Undang-Undang ITE dan lain sebagainya itu merenggut civil liberties tadi ya, yang diharapkan dalam konteks penegakan hukum dan politik yang dijalankan seperti itu ya. Begitu ya. Nah, terakhir ya, dalam konteks kebebasan pers, bagaimana mendukung politik, ekonomi, dan hukum. Ya. Karena kebebasan pers sebenarnya dia juga menjadi satu kata kunci ya di dalam mewujudkan civil liberties. Walaupun sekarang seperti yang Pak Satria ungkapkan di awal tadi, kita semua memiliki otoritas masing-masing ya di dalam citizen journalism ya yang kita miliki di media sosial kita ya. Jadi kita bisa memiliki otoritas di ruang yang kita ciptakan sendiri. Tapi juga yang perlu kita ingat, pers dengan segala kekebalannya dia harus dilindungi dan dihormati gitu ya. Jangan sampai kemudian insan pers yang kemudian dia membongkar suatu fakta, suatu kasus ya, suatu skandal ya, kemudian dia menjadi korban ya. Kalau di tingkat internasional teman-teman pasti kenal namanya Jamal Khashoggi ya. Jamal Khashoggi dia pers dari New York Times ya, berkewarganegaraan Arab Saudi ya. Ketika dia mengunjungi kedutaan besar Arab Saudi ya di Turki dia kemudian menjadi korban ya, pembunuhan dan bahkan mutilasi gitu ya. Itu Jamal Khashoggi ya, yang punya usut
diduga pelakunya adalah Muhammad bin Salman ya, atau otak pelakunya adalah Muhammad bin Salman ya. Nah, di Indonesia sendiri banyak ya kasus terhadap pers ya, yang setiap hari justru angkanya tidak semakin turun ya. Ada kasus Herlianto, kasus Prabangsa ya, yang dia dibunuh ya karena mengungkap korupsi ya, Salamun ya, Mat Rais, dan juga kasus-kasus penanganan ya kebebasan pers ya yang itu terjadi akhir-akhir ini. Yang terbaru yang diadvokasi oleh Aliansi Jurnalis Independen atau AJI misalkan kasusnya Asrul ya, dan beberapa wartawan lain ya yang juga menghadapi situasi yang sama. Bagi kita ya yang tadi memiliki otoritas masing-masing itu nggak punya perlindungan ya. Kalau pers sekalian ya, dia dilindungi oleh undang-undang gitu ya. Dia punya hak jawab, hak tolak dan sebagainya yang itu tunduk di dalam undang-undang pers. Tapi kalau kita sebagai masyarakat sipil, kalau direpresi di dunia digital ya oleh para pengkritik, bisa jadi data kita benar, bisa jadi salah ya, karena tadi ya tidak ada yang make sure bahwa objektivitas dari yang apa yang kita sampaikan itu benar. Tapi kalau dia based on research ya, misalkan kayak Fathia dan Haris Azhar ya, Kontras dan Lokataru ya, dia membawa hasil riset untuk membongkar satu dugaan ya, penguasaan wilayah di Papua, tapi dia akhirnya digugat oleh Luhut ya, Binsar Panjaitan, atau wartawan-wartawan Tempo ya yang mengungkap korupsi atau pengadaan PCR ya, swab PCR yang ada yang melibatkan ya Menteri Luhut dan Menteri Erick Thohir ya. Nah, itu semua menghadapi situasi ancaman serangan dan lain sebagainya. Tentu pembuktiannya jauh lebih sulit ya kalau kita membicarakan kita ya sebagai masyarakat sipil dalam rangka citizen journalism, karena kita tidak punya ketentuan bakunya. Tapi memang faktanya hal tersebut justru menjadi serangan balik ya. In the same time, justru mereka yang mereproduksi kebenaran melalui riset ya, dia juga mengalami hal yang sama ya, yaitu menjadi korban represivitas. Nah, ini harapannya tentu perlu kemudian ada perubahan yang masif ya di dalam rangka mewujudkan kebebasan pers, juga dalam konteks kebebasan masyarakat sipil ya di dunia digital, di dalam mendukung politik, ekonomi, dan hukum. Dan tentu kalau kebebasan masyarakat sipil di dunia digital, dia harus melakukan atau memanfaatkan kebebasannya dengan bertanggung jawab ya, tidak menyebar hoax ya. Nanti kalian tanya, Pak Satria melindungi orang yang menyebar hoax ya? Tentu tidak ya. Pak Satria tidak mendukung orang yang menyebar hoax, atau justru mereka yang lebih memilih jalan menjadi buzzer ya. Hoax dan buzzer itu adalah symptoms ya. Dia adalah penyakit ya dalam tanda petik ya dalam demokrasi, politik, ekonomi, hukum di Indonesia. Oke ya, saya rasa demikian. Silakan jika ada hal yang masih dibingungkan. Silakan. Jika ada yang ditanyakan di sini. Belum? Oke, kalau belum, Pak Satria rasa cukup ya pertemuan kita hari ini. Teman-teman simak ya di e-learning ya, untuk asinkronus, belajar sendiri, dan juga mengupload dari tugas yang sudah Pak Satria berikan. Pak Satria ucapkan mohon maaf jika ada salah-salah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.